pagi. Ini Waalaikumsalam. Pagi juga. Gimana Bang? dari mana mau kemana Pak Zam? Dari Surabaya mau ke Denpasar biasa. Muatan apa ini Pak Zam? Paket. Mau nanya-nanya boleh Pak Zam? Silakan. Mungkin. Asal jangan nanya istri. Gue takut duit. Gak apa-apa ini merokok kan. Kalau boleh tahu Pak Zam memulai berprofesi sebagai sopir mulai tahun berapa Pak Zam? Kalau memulai menjadi supir, intinya pengemudi itu nggak baru sih saya. Kita amatir baru tahun 2000-an lah. Sekitar tahun 2004. Saya mulai menjadi pengemudi 2004. Kalau bisa nyupir udah lama. Bisa nyupir itu SMP saya udah bisa nyupir. Kan bapak saya supir juga toh. Jadi kalau truknya mau dicuci saya yang bawa. SMP itu bisa nyupir. Tapi untuk memulai karir saya sebagai pengemudi murni jadi profesi pengemudi sekitar tahun 2004. Saya lihat di Instagram itu rame bulian tentang Pak Zam. Awalnya itu bagaimana sih Pak Zam? Kok bisa viral Pak Zam ini disebut sebagai pelapor? Inilah itu. Awalnya itu bagaimana? Rame banget saya simak di Instagram itu. Nah, kalau menurut saya sendiri, nggak tahu ya, tapi asumsi saya, karena saya di komen-komen itu karena saya nge-tag atau biasanya saya komen seperti ini, saya tag ada yang ugal-ugalan video-video yang kurang-kurang beretika, saya tag itu aparat kepolisian. Contoh ini kejadian di mana, katakan di daerah Banyuwangi, saya tag Satlantas Polres Banyuwangi gitu. Atau saya mengunggah video juga, video-video yang oleng atau galugalan tadi saya tag kejadiannya di mana ya kepolisian setempat saya tag gitu. Jadi mereka bilang kalau saya ini pelapor ya mungkin ya soal itu karena saya ngetag di aparat gitu loh. Tujuannya Pak Zam ngetek seperti itu apa Pak Zam? Saya kan sering memberi atau bukan memberi teman-teman, mengingatkan teman-teman itu dulunya sering mengingatkan agar kita berkeselamatan di jalan, boyojo oleng-olengan, tapi justru malah nggak dihiraukan dengan metode seperti itu kan teknis atau cara mengingatkan. Jadi saya tag agar apa? Agar ada efek jera. Kalau kita tag aparat berarti mereka ada rasa takut atau gimana gitu loh maksud saya. Lah kok malah enggak, malah menjadi-jadi gitu. Oh Ya. mungkin gini Pak Zam. Untuk teman-teman yang membenci Pak Zam ini melihat dari sana di tag kok ngeteknya ke kepolisian terdekat. Iya, kalau memang setempat kan. Lah terus ini mungkin kenapa mereka berasumsi seperti kenapa tidak langsung supirnya ditegur kan gitu. Lah tujuan saya gini, teknisnya seperti ini, kalau saya tegur langsung kan saya juga nggak kenal supirnya juga, tapi mereka mengunggah di media, jadi kita sebagai netizen atau sebagai komentator kan bebas berkomentar. Tujuan saya bebas dalam artian bukan ngawur, tapi untuk ada sedikit himbauan, ada mengingatkan gitu loh. Kalau mereka berasumsi lain ya monggo. Belum mereka mengunggah sesuatu yang jelek ya di media kan. Kita komen jelek kan yuk jamak lumrah, Okay. manusiawi sekali. Gitu. Itu menurut saya, kalau menurut mereka nggak tahu lah. Gitu. Awal Pak Zam bergabung di Teba Express mulai tahun berapa Pak Zam? Kalau saya di Teba Express itu udah lama sebenarnya. Cuman dulu kan pakai mobil sendiri atau mobil dari luar, bukan mobilnya Teba Express sendiri. Jadi kita minta muatannya ke Teba Express dulu. Terus ya pokoknya hampir kalau dari Jakarta muatannya dari Teba Express saya.
muatan untuk kembali ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur selalu minta PTK Express dari Jakarta, minta gitu. Selama-lama akrab, kan langganan tuh akrab. Lah sekarang dibelikan mobil Teba suruh bawa gitu. Ya muatan yang ngatur tetap Teba muatan. Cuman sistemnya kita freelance, bukan apa borongan sangu atau kita karyawan tetap Teba, bukan, tapi sistem freelance itu. Jadi dari Balinya besok terserah Pak Zam mau muat apa gitu, terserah, nggak ada. Ya terserah. Dari perusahaan nggak ada tuntutan. Nggak ada tuntutan. Dituntut untuk cepat untuk muatan. Tuntutannya seperti itu saja. Itu kan memang seperti itu setiap perusahaan atau yang pemilik armada agar cepat mendapat muatan. Kan bagus toh dituntut seperti itu. Jadi cepat dapat muatan, saya cepat bayaran ngono loh. Kalau kelamaan di tempatnya orang, kelamaan di Bali yo habis buat makan juga kan. Jadi kalau gak terima remo ajur wes. Terus pemilik armada atau Teba Express pemiliknya ini kan cepet dang untuk muatan. Tujuannya itu tadi bagus gitu. Jadi kita dituntut untuk cepat dapat muatan, ya cepat untuk apa namanya juragan atau militer kan ya kependang untuk setoran kan gitu. Kita juga gendang untuk bayaran juga, karena bayaran kita itu sisa dari solar tadi kan, dapat muatan keuntungan sekian, lah itu bayarannya. Kalau kelamaan ning kono yo entek nggo pengeluaran wis remuk ajur mumur, entek bebek entek meri. Terus kata-katanya seperti ini, apa namanya? Kalau diesel muat jarang, nampak kesel gak bayaran. Itu. Semenjak adanya COVID-19, saya lihat di Pelabuhan Ketapang untuk armada yang ke Bali ini agak lumayan sepi lah. Pendapatan di perusahaan juga menurun, banyak karyawan yang dirumahkan. Apa memang sepi untuk muatan di Jakarta apa di mana Pak Sam? Memang berkurang. Banyak kita berkurang di pelabuhan kan, memang berkurang toh masalah lalu lalang kendaraan berkurang. Itu sebagai gambaran. Ini kan jalur vital. Jadi menggambarkan bahwa semuanya juga berkurang. Saya sebagai pengemudi atau pelaku angkutan barang juga sama, sangat berkurang. Tidak seperti kemarin waktu normal kan muatan itu rumah sakit menang milih. Sekarang ya wis seperti ini keadaannya, kita alami bersama-sama gitu. Ya memang untuk pengemudi dunia transportasi memang masih berjalan, masih kelihatannya normal, tapi memang berkurang gitu loh. Sekarang ya banyak, kalau kemana-mana ya kadang setiap daerah masih ada yang menerapkan untuk rapid test. Demi apa? Demi tidak terjangkit virus. Kan bagus juga sebenarnya. Ya memang keadaannya seperti ini, mau gimana lagi? Ini kan wabah nasional, bukan setiap cuma satu daerah atau satu kecamatan, satu desa, bukan. Seluruh kan, hampir seluruh dunia malah dari luar kan virus ini. Nah gitu. Jadi kita maklumi saja lah memang seperti ini. Yang ngalami bukan saya tok kok, jenengan juga mengalami kan. Ya kita harus kreatif bagaimana cara untuk tetap hidup, tetap sehat, bagaimana caranya kita harus ya tetap semangat lah intinya. Gimana lah. Setiap kendaraan itu saya lihat ada aja nama di depan kabin lah, di kabin lah. Terus di truknya Pak Zam sendiri ada tulisan Gagak Rimang. Kok bisa dijuluki Gagak Rimang, itu ceritanya gimana Pak Zam? Bisa ditulis Gagak Rimang gitu kan? Ceritanya itu gini. Saya kan orang Blora. Ini dari saya dulu, dari sopirnya dulu. Saya orang Blora. Blora ini punya sejarah, namanya asal usulnya kota Blora tadi itu sejarahnya apa ya, pendekar atau tokoh-tokoh dulu, tokoh pahlawan atau tokoh sejarawan itu Aryo Penangsang. Pendekar Aryo Penangsang. Aryo Penangsang tadi punya tunggangan kuda, namanya itu Gagak Rimang. Kudanya hitam, sakti kudanya, Gagak Rimang namanya. Itu Gagak Rimang.
kenapa kuda tadi namanya Gagak Rimang? Versinya lain-lain, ada versi itu yang punya kuda dulu namanya Pak Riman, terus memang Gagak Rimang. Rimang itu adalah hitam, jadi Gagak Rimang. Gagak kan identik dengan hitam, Rimang berarti ireng cemeng ngono kae. Terus kudanya juga sangean. Enggak, memang kalahnya kuda tadi Asor atau kalahnya tadi dengan dipancing. Kuda itu memang di medan apapun bisa menguasai, lari atau gimana, tapi kalahnya dengan kuda betina tadi. Kalah seperti itu. Kuda garangan. Seperti itu menarik sekali, tapi ya itu cuma sekedar seperti itu. Kalau mau jarahnya ada kok di Google. Terus yang punya truk tadi itu garis keturunan garis lurus dari Aryo Penangsang. Juragan saya lurus lurus keturunan Aryo Penangsang tadi gitu. Jadi darah-darah biru memang masih kejawen gitu, makanya dikasih nama Gagak Rimang. Pas pengemudi asal dari Blora, Kelahiran Blora, yang punya truk tadi juga keturunan Aryo Penangsang juga gitu. Jadi pas momennya pas Gagak Rimang gitu ceritanya. Tanggapan Pak Zam sendiri terhadap anak CCTV yang sering membuli itu gimana Pak Zam? Tanggapan Pak Zam? Biasa saja tanggapan saya, karena membuli, kita dibully itu bahkan bukan CCTV tok, kadang ada teman-teman kita yang seprofesi atau apa membuli itu sangat wajar sekali karena tidak sepaham atau bagaimana, itu sangat wajar. Tapi bulian mereka mungkin bisa saya bisa saya pilih bulian ini sebagai kritikan atau sebagai bulian hujatan. Kalau sebagai kritikan saya terima, hujatan pun saya terima, tapi tetap bantah aja aku kan gitu, tetap bantah. Tujuannya agar mereka paham apa tujuan, terus saya paham apa tujuan kamu menghujat atau mengkritik kan gitu. Tuh masalah CCTV. Terus CCTV tadi menurut saya, menurut kami pengemudi itu tidak penting. Kan ada toh CCTV waktu hujatan atau bulian seperti ini bilangnya, tanpa CCTV kamu bukan siapa-siapa, mau jadi apa, kamu siapa. Loh saya kan tetap sopir. Sebelum ada CCTV itu adanya baru-baru 2 tahun 3 tahun ini kan, atau bahkan kurang. Sopir kan udah dari dulu ada, tanpa CCTV pun sopir tetap sopir. Itu ya apa, CCTV kan konteksnya mania toh, itu nggak masalah. Jadi tidak penting CCTV tadi, cuma saya mengatakan ini cuma CCTV sekarang atau mana sekarang itu kita perlukan, pengemudi memerlukan CCTV. Jadi konteksnya lebih dari penting. Tapi ya sebagai CCTV nggak usah bangga, nggak usah sok gini. Memang pengemudi memerlukan untuk apa? Untuk CCTV kan media atau sekarang. Modelnya memberitakan, mengunggah keviralan supir, keviralan truk. Lah ini yang kita butuhkan. Ayo, ini loh supir, bukan saya, bukan Pak Zam, bukan, tapi pengemudi. Viralno dengan hal kebaikannya. Supir di ben mulu kan yo, sebelum ada CCTV kan yo elek ae to. Supir pegane mampir dulu, saiki supir pegane oleng. Iya kan? Dulu supir jeleknya seperti supir penggaweane mampir. Ini saiki selain supir pegane mampir, saiki supir pegane oleng juga, galugalan. Mateni wong ning dalan. Jangan ojo dumeh motormu gede nabraki wong. Ada yang berkata seperti itu, bayangno. Ada sampai sekarang masih ada yang berkata itu adalah oknum polisi. Memang iya, benar, kalau logikanya memang benar. Nah ini kita tepis dengan karya CCTV tadi. Unggahlah kebaikan sopir dengan teknis kamu sendiri, teknis CCTV sendiri, biar sopir terangkat citra baiknya, bukan citra jeleknya. Makanya saya itu kontra dengan mereka-mereka yang suka pencari konten oleng. Sebenarnya nggak kontra, cuman mereka merasa kontra gitu aja. Kalau saya tetap santai-santai saja. Yang saya kontra pengemudi yang suka oleng.
untuk apa sih Oleng? Kalau mereka berpikiran saya pansos, ada Oleng saya gini karena saya pengen pansos, enggak sama sekali. Yang pansos itu mereka mengunggah Oleng untuk apa? Kalau diunggah YouTube untuk AdSense, ya kan? Banyak. Kalau di IG follower banyak. Sampai mengunggah saya tentang YouTube tentang percakapan ini, viewernya kan sedikit. YouTuber terkenal, YouTuber yang hebat mengunggah seperti ini, yang melihat itu cuma sedikit. Kalau mengunggah Oleng banyak, berarti kan yang pansos siapa? Oleng apa yang tidak Oleng gitu. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Create